Nah, ya ini kemarin kita bahas tentang poin beserial. Untuk menguji validitas butir soal, apakah soal yang kita ujikan kepada siswa itu valid atau tidak. Nah, kemarin kita sudah menguji untuk butir soal ke satu ini ya, butir satu, kemudian sama butir soal ke 6 ya. Kita lihat di sini butir soal satu kita dapatkan nilai RPBI-nya yaitu berapa ini? Ini butir soal satu ini ya. Ini dapatnya ini ya 0,2. Kemudian kita bandingkan dengan ini ya, kita bandingkan dengan tabel, R tabel ya. Apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil daripada R tabel ya. Ketika nilai R hitungnya atau RPBI-nya ini lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan soal tersebut valid ya, boleh digunakan kembali di semester depan. Kalau nggak valid maka diganti dengan soal yang baru, diperbaiki bobot pertanyaannya, dibuat lebih sulit atau lebih gimana gitu ya, yang mampu nanti menangkap secara objektif tingkat kemampuan dari siswa yang kita tes. Nah ini butuh soal satu, ini butuh soal dua ya, sama-sama nggak validnya ini. Yang 6 ini berapa ini? Yang butuh soal 6 ini kita nggak tahu, belum tahu ini kita nih. Ah, kemarin kalau nggak salah kita anu ya, ada tugas ya untuk menguji. Apakah ada yang sudah menguji? Butuh soal ini nomor 5 dan 6 mungkin ada nyoba. Gimana? Ada yang saya nyoba? Maksud saya mencoba itu antum biar ini langkah demi langkahnya ngikuti biar nanti ini apa itu ingat ketika nanti sudah selesai kuliah masih ada ingat oh saya telah mencoba dulu membuat validitas menghitung validitas fitur soal gitu ya mahasiswa ya. Gimana belum ada yang mencoba belum ya ya wis ya wis. Oke kita sekarang akan masuk ke yang baru ya, coba ini kita akan ke yang baru ini nggak salah itu ya. Nah ini kita akan ke koefisien korelasi tata jenjang atau Spearman ya. Spearman di sini dilambangkan dengan rho. Rho atau lambangnya seperti ini ya. Korelasi koefisien korelasi tata jenjang. Ini ya. Ini rumusnya seperti ini ya. Untuk bisa lihat sini. Coba dibesarkan ya. Nah, ini dapat dipakai mengukur asosiasi antara dua variabel yang berskala ordinal. Skala ordinal berarti nanti dibuat ranking ya, ranking perrankingan. Mana yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian ini rumusnya ya. 1 - 6 kemudian sigma dari D. D itu adalah seperti biasa, selisih atau deviasi ya. Nanti apa yang diselisihkan yaitu data dari masing-masing. Nah, ini contohnya nih ya. Contohnya ini. Ini rumusnya ya, N pangkat 3 dikurang. Ini N rumusnya ini. Coba ini. Nah, ini ya, contoh. Suatu penelitian bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, oke. Coba kita ambil data ya. Saya juga belum menyiapkan data nih. Kita ambil data, coba di ini aja. Ambil data di ini aja. Mungkin ada yang bisa diambil. Ini ya. Ini bisa mungkin ini. Hmm, coba sih ini. Nah, barangkali bisa coba ya. Ini saya ambil datanya, kita uji dengan yang tadi model korelasi Spearman ya, rank order atau Spearman. Ini nah, kita coba diletakkan di sini datanya. Nah, sini mahasiswa ya. Ini XY, XY-nya itu apa kita tidak tahu ya. Di misalkan saja, misalkan di sini hubungan antara apa ini? Sarapan dengan tingkat kesiapan menghadapi
pelajaran ya. Jadi X itu adalah intensitas atau kesiapan siswa atau mahasiswa ya makan pagi, dengan yang Y-nya ini misalkan adalah kemampuan menangkap pelajaran. Ya, dulu pernah ada penelitian seperti itu ya untuk penelitian-penelitian yang di tingkat sekolah ya, sekolah di dasar ya, dasar dan menengah itu memang berpengaruh ya, anak yang sarapan dengan anak yang mungkin di rumahnya belum sarapan itu berpengaruh. Nah, tingkat sarapannya itu seperti apa? Nanti diukur ya. Kemudian daya serap penangkapan ketika di proses pembelajaran juga diukur. Nanti jadilah variabel X dan variabel Y. Kalau ini mungkin ya, apa ya, yang berkaitan dengan pendidikan ya. Ini aja misalkan. Ini eh, intensitas membaca dan misalkan di sini prestasi. Ya, atau mungkin di sini ganti X-nya intensitas kunjungan ke perpustakaan dan prestasi gitu ya. Loh, apa hubungannya dengan prestasi kalau kunjungan itu? Nah, mungkin dia dengan banyaknya berkunjung ke perpustakaan, ke maktabah, mengindikasikan dia bertanggung jawab dengan kuliahnya ya. Ada perhatian untuk menambah wawasan ya, menggali ilmu-ilmu yang dia ingin dapatkan di kuliah, dia tambah dengan membaca di perpustakaan. Misalkan seperti itu ya. Coba kita ambil ya, kita contoh ya. Nah, ini ada dua X ya, dua X, dua data X dan Y. Nah, langkahnya yang pertama adalah kita men-ranking dulu datanya ini, di-ranking dulu ya. Di-ranking dulu, ini juga di-ranking dulu ya. Ah, nanti mana yang ranking besar, ke kecil ya, disendirikan. Coba nih saya ambil ya. Saya ambil ini misalkan di copy, saya bawa ke sini ya. Mahasiswa nanti coba saya dibantu, mungkin ada yang masih ingat cara merankingnya. Saya juga kemarin lupa ini. Ini nah, nilai-nilai ini nanti akan kita ranking. Coba ini kita belah, kita belah. Nah, kopinya dulu di sini. Paste. Nah, ini kita hapus ini. Kita hapusnya ini clear content. Nah, wis. Ya, nanti ini di sini nanti dibuatkan aja. Dibuatkan batasan selnya. Oke, yes ya. Sebentar ini cek cek suara. Suara saya terdengar jelas, mahasiswa. Jelas, jelas, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya wis. Oke. Ini saya lupa ini. Ini gimana kemarin taruh mau apa itu ranking. Ada yang ingat ya? Saya lupa. Saya lupa ini apa ini. Pakai apa ya kemarin ya? Pakai apa ya? Coba Itu ada yang yang di samping find atas tab A dan Z itu sort ini and filter, A sort and dan Z filter. ini. Ah, Oh ya, ascending. sebentar. Iya, iya, iya. Ini ya, ini ya. Oh iya, ini di find ini, editing ini. Yang mana yang mana? Bahkan lanjutannya Diklik. lupa kan. Iya, saya juga lupa. Ini coba klik ya, diklik ya. Klik aja ini. Short and fill. Oh, editing. Oh, bukan ya. Ini ya, ini ya. Ini mungkin. Saya coba sih. Zatu A, coba. Nah, saya. Oh, harus di ini dulu ya, harus di blok dulu nih ya. Saya coba sih. Di blok dulu gini, terus di ini large to small mungkin. Saya lupa juga ini. Nah, udah itu Sat. 44 itu Sat jadi. Mana? Paling tinggi 44 jadi Sat. Iya. Oh gitu. Iya, tapi tadi saya nggak ngerti. Harusnya bukan itu. Maksud saya itu bukan itu. Maksudnya kita bukan itu. Maksudnya gini loh ya. Saya tak balikan ya. Balikan ya. Gini ya. Nah, ini kita tahu mana yang paling besar ini. Paling besar nanti dimasukin ke satu gitu loh. Ini misalkan ya besar ya. Ini berarti satu gitu loh. Nah, kemudian yang besar kedua berapa? 43. Ini dua. Gitu. Jadi maksudnya gitu. Tapi nggak cocok ya. Ini yang berikutnya setelah 43 apa yang paling paling rendah? Ini 42. 42. Ini 3. Kemudian 41, ini 4. Gitu kan? Nah, di banyak 41, 40 ya?
40 ya, ini 5 berarti. 5, maksudnya gitu. Gak bisa ya, gak apa-apa. Manual aja, manual. Di banyak 40. 39. 39 ini, berarti setelah 5, 6. 6, terus habis gitu, habis itu 38 di bawah 41. 38, ini 7 berarti. 7, setelah itu 38, 35. 36, 36, 37. 37 Ustaz. 37, berapa ini? 8. 8. 8, terus 36, 9. Gini ya. Terus habis itu 35, 10. 10. Ini sudah. Gini. Ya, gini. Itu kalau Terus ada 50 gimana Ustaz? makanya alatnya ada enggak? Ada insya Allah ya, cuman saya belum tahu ini. Untuk menghitungnya pakai ini ada. Ya, kita belum paham. Saya juga belum belajar ini. Tapi kalau di prosesnya memang seperti ini. Nanti kalau antum tanya kalau banyak berapa, gimana? Ya nantilah sambil jalan ya. Tapi ini kan alternatif. Artinya apa? Pengerjaan korelasi itu kan banyak pilihan. Rumusnya tidak hanya ini, gitu kan mahasiswa ya. Jadi antum mana yang paling gampang? Ya itu aja yang digunakan. Ya, tapi ini kan matematik menyediakan sarana ya, beberapa alternatif. Ya nanti mana yang kita gunakan? Ya, yang paling mudah aja. Ya gitu ya. Cuman ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ada jenis statistik yang lain ya, yang menggunakan rank order atau tata jenjang. Nah, oke, sekarang variabel Y. Variabel Y mana 70 Ustaz. ini? 70 ini 70. satu. Ya, Iya. kemudian tak bisa tak tengahkan. Setelah 70 berapa? 64 kayaknya Ustaz. 64 ya, saya tak tengahkan ini. Ini 2 berarti, 64 ini 2. Kemudian 63 paling atas Ustaz. 63, 3. Kemudian 60. 60 Iya, ya? 60. Iya. Ini 4. Di banyak 60, 59. 9, 59 Ustaz. Ya, 5. Kemudian 45 Ustaz. 50, 55. 55. Berapa ini berarti? 6. 6. 6 Ustaz. Kemudian 52. 57 Ustaz. 7. Kemudian 50 tok. 58. 58. Hmm, Ini 47 itu 9. 9. Ya, ini 10. 10. Nah, gini. Nah, kemudian yang ini ranking 1 dengan ranking 1 itu dikumpulkan. Nanti jadi ini yang awal nih satunya mana ini ya. Ya. 44 dengan 70 dikumpulkan. Nanti di sini nanti mainnya. Nah, dikumpulkan kemudian nanti diselisihkan. Dikumpulkan kemudian nanti diselisihkan. Gitu. Gitu ya sih. Caranya gitu ya. Rank order ya. Coba sih nggak apa-apa. Saya lihat coba di yang lain. Coba saya lihat di yang lain ya. Mungkin ini. Rank order. Ini ada dulu. Ada di semester 5 ini. Ini. Ya. Ini ada data. Tak kecilkan dulu biar gampang lihatnya. Ini. Ya, ini data aslinya. Ini apa itu? Variabel pertama, ini variabel kedua. Ini kan nanti yang pertama berarti yang paling gede 44, ini ranking 1. Gitu kan? Yang ini 50, yang mana yang paling gede? Ini 65 ranking 1. Gitu ya. Nanti dibuat seperti ini. Rankingnya ya, di ranking habis itu kemudian nanti diselisihkan seperti gini. Nah, berarti dibuat seperti ini ya tadi ya. Jadi ini datanya dikembalikan, kemudian nanti yang dilihat yang rankingnya ini. Gitu ya. Wes, paham ya? Coba datanya kemudian kita kembalikan, kemudian rankingnya kita selisihkan. Selisihkan seperti ini ya, selisih. D itu karena deviasi artinya selisih. Setelah itu dikuadratkan ya. Ini nanti seperti ini row ya, gambarnya pakai row.
Ya, gambarnya pakai row ini gambarnya. Ya, gambarnya pakai row. Oke. Oke, sekarang ini kita kembali ke yang pekerjaan kita tadi, yang mana yang tadi? Ah, ini. Ya, ini berarti kita kembalikan ke ini, sini. Ya, coba kita copy aja, di copy, kemudian dibawa ke bawah, berarti di sini. Ini nanti ditempelkan ya. Ini ditempelkan di sebelahnya sini nanti. Nah, coba kita sekarang membuat rankingnya. Rankingnya berarti di sini. Ini. Oke. R1, ranking 1, apa R dari variabel 1 RX ya, RX, ini ranking yang untuk RY, kok tulisannya kecil sekali ya, besarkan ya, untuk rankingnya, tak besarkan, tulisannya kok kecil banget, tak tengahkan, yes, berarti dari ini, pakai ini tadi, yang ini tadi, ini di copy ya, di copy, Pak ke sini, paste, ya, ini juga di copy, paste, oke, gitu mahasiswa ya, sudah, kemudian kita membuat selisihnya, D-nya nanti di sini D kuadratnya, D-nya di kuadratnya, ini, ini D ya, D itu selisih, D besar ya, ini D kuadrat ini, D tapi kuadrat, kayak biasa format cell, yang superscript karena di atas, ini apa itu, dibesarkan dan ditengahkan, kekecilan nggak enak, nggak kelihatan, ditengahkan, wes, jelaskan, sudah, selisihkan, berarti D berarti selisihkan antara 8 dikurangi 3 ya, mau dibalik boleh karena apa, ketika minus nanti dikuadratkan jadi positif ya, jadi di minus apa, dikurangkan biasa sama dengan diklik aja ini, diklik terus dikurangi dengan ranking yang sebelahnya, sudah, kemudian di enter, dapat itu ya, kemudian kita perlakukan yang bawahnya juga perlakuan yang sama, tinggal di blok, gitu, dapat sudah, kemudian dikuadratkan sama dengan ini, diklik, kemudian di topi shift 6, topi 2, kuadratkan, di klik ini, dapat ya, sudah, bawahnya ditarik, sudah, setelah itu kita tinggal, sebentar, semua sudah nih masalah nih, sebelahnya sebentar, rumusnya tadi di sebelahnya ya, tak ke sebelahnya dulu, ini rumusnya ya, ini sudah, ini pasti 6, 1, ini sudah, N-nya 10, 10 berarti kalau pangkat 3 10 kali 10 kali 10 berapa? 100 kali 10 lagi 1000 ya.
1000 dikurangi 10. Berapa? 1000 kurangi 10. 990. Ya, gitu ya. Nah, ya wis sudah. Masukkan rumusnya ya. Dia belajar rumusnya ini. Biar nggak banyak, biar nggak tak ambilnya rumusnya. Saya ambil rumusnya. Row tadi artinya apa, Ustaz? Rank order, Ustaz. Row ya, rank order atau RS ya, rank korelasi Spearman. Spearman. Row itu artinya Oh, rank order. Apa itu Spearman, Ustaz. Iya, iya. apa? Iya, ini Spearman. seperti ini. Rank pakai ini, pakai RS ini atau pakai ini. Ini R-nya itu adalah koefisien korelasi, S-nya itu ini ya, inisial dari Spearman ini. Rho Oh, itu eh, lambang aja, rho oh, ya, nah, Ustaz. lambang. Yang kayak P itu ya, Ustaz. Iya seperti P tapi Nyebutnya enggak row. patah, seperti bulat. Kalau Nah, di Ustaz. bahasa pelajaran dulu di IPA itu termasuk massa jenis, ya, pakai lambang rho, massa jenis. Ya. Ini di sini pakai dilambangkan rho untuk yang Spearman. Nah, ini nih coba ini tak taruh sini di sini dan dulu untuk buat ngitung. Nah, ini tak tepikan aja, ditepikan biar nggak terlalu makan tempat. Nah, ini bisa ditepikan. Coba ke sebelah kiri. Oh, apa? Cancel. Oh, belum. Nggak mau, sih mau. Oh, gitu ya wes. Wes ya. Sudah. Tinggal ini dimasukkan. Jadi ini satu, terus minus, minus. Ini dalam kurung. Yang atas dalam kurung, ya. Atas kali gitu. Ya. Satu, kemudian minus, ini dalam kurung, terus garis miring, ini. Ini berarti kalau kita mau menyelesaikan ini N-nya tadi 10 kali 10 kali 10 1000. 1000 dikurangi 10 berarti 990. Ya, bisa dilangsungkan. Yang ini dikurung. Ini satu dulu. Oke, ditulis dulu. Ya, R sama dengan RS ya. RS tapi anggap aja lah R lah ya. Langsung aja sini. Sama dengan 1 terus dikurangi minus biasa. Nah, kemudian kurung buka. Kurung buka itu 6. 6 bintang ya, 6 bintang 6 kali. 6 dikali oh ini saya belum sigmakan ini ya, belum dijumlahkan ini dijumlahkan. Taruh sini ya, sigmanya pakai auto sum, formula auto sum. Oke, oke, sini. Ustadz lagi ngerumuskan yang itu, Ustaz. Jadi Ini terbentur nggak ya. mau ya? Oh Iya, iya itu nggak mau. lagi Ya rumus. wes tak hapus sih. Tak hapus aja. Yes. Berarti kita mau ngitungin dulu. Iya, saya keliru ini. Loh, saya hilang HP gitu. Terus kita coba tak perbaiki. Oh, berarti kalau digeser tuh dia nggak mau ikut pindah rumusnya. Nah, ini pakai formula ini, ya ini ya 312. Hasilnya 312. Coba dicek Jumlah ini. dari atas ke bawah, Ustaz, ya. Nah, jumlah dari 25 tambah 36 tambah 9. Dicek di sini rumusnya O31 sampai O40. Oh, ini O ya tadi ya. 31 mulai sini. Sini kan. Ya, 31 kan. Sampai berikutnya 40 sini. Ini, saya 40 ini. Nah, sini ini. Sudah, aman wes. Sekarang kita ngitung jangan di sini ya. Kejauhan di sini aja. Wes. R yang dimaksud sini adalah row sama dengan sudah masuk rumus ini 1 dikurangi minus kemudian kurung buka. 6 dulu, 6 dulu. Iya, 6 dulu. 6 dulu. Kurung buka apa 6 sila ya?
Tidak usah kurung sih, tidak usah kurung. Coba 6. 6 kali, karena dalam operasi matematika perkalian itu lebih didahulukan, lebih kuat daripada perkalian, daripada penjumlahan atau pengurangan. Ini ada perkalian, jadi insya Allah lebih kuat. 6, ya 6, terus sigma D kuadrat ini tadi, ini sudah dikuadratkan, kemudian di sigma ini hasilnya, ini, kemudian dibagi, garis miring biasa. Oh iya, ini yang kayaknya harus butuh kurung ini. Soalnya yang dibagi biar tahu kalau yang dibagi itu keseluruhan. Ya, coba sih, coba sih. Aduh, keliru ini saya. Kok tetap kurung set? Buka, Ini buka kayaknya kurungnya di harus mana? saya buka. Gini, ini gini. Gini, saya khawatir nanti kalau saya bagi ini saya nanti yang saya bagi hanya ini aja, kan seluruhnya. Tapi insya Allah kalau di matematika kan enggak apa-apa kok ya. Enggak apa-apa insya Allah. Saya coba, saya yang pakai itu kurung dan yang tanpa kurung. Kayaknya nggak apa-apa ini kayaknya. Coba. Wes, 6 tadi balik lagi. 6 bintang, ya kayaknya nggak masalah ini. 6 bintang ini diklik, ya, jadi diklik sini. Ini kuadratnya tadi diklik nih langsung. Kemudian di garis miring, garing. Kayaknya nggak masalah. Di matematika kayaknya nanti yang sama aja ya. Diperkuat adalah yang perkalian dan pembagian. Ini tadi 1000 dikurangi 10, 990 ya, 990. Ya, udah ya. Ini di enter sini. Berapa itu? Minus 0,89. Ya. Kalau di ini berapa kemarin? Yang di depan ini berapa nih? Berapa ini? Sama ya? Tuh, ternyata sama hasilnya. Tidak ada bedanya, ya. Berarti kita menggunakan rumus beberapa, hasilnya tidak memberikan perubahan. Bodoh. Ini sama ini. Ya, minus kan? Nah, saya tadi nyoba yang pakai kurung. Pakai kurung gimana? Sama dengan, R sama dengan, tadi kan tanpa kurung. Sama dengan 1 dulu, minus, kemudian dalam kurung, iya, antum tadi benar ya, nggak pakai kurung bisa nih. Buktinya hasilnya sama. Saya coba nyampe kurung 6, dikalikan dengan ini tadi, sigma D kuadratnya ini, dibagi, nah yang saya maksud ini saya kurung dulu. Ini saya kurung dulu. Karena biar disebutkan dulu. Kemudian baru dibagi dengan 990. Nah, kayaknya sama nih hasilnya ini. Insya Allah nggak ada bedanya. Oh iya sama. Ternyata sama. Ya. Ya kadang-kadang saya khawatir. Kalau antum udah paham, insya Allah udah paham. Alhamdulillah. Ini ya. Ternyata hasilnya sama mahasiswa ya. Menggunakan rank order dengan menggunakan yang lain-lainnya ternyata memberikan hasil yang sama. Ya, gitu ya. Ya, ini memberikan wawasan kepada kita bahwa walaupun rumusnya berbagai macam rumus, tetapi ketika data yang kita gunakan itu data yang tetap, data yang nggak berbeda, ya sama aja hasilnya nggak akan memberikan hasil yang berbeda ya, hasilnya sama ini. Ya, ini mahasiswa. Ya, coba diulang lagi langkahnya gimana tadi? Ya, awal ya. Ini ada data. Ya, ini data, rumusnya dulu, rumusnya ini. 1 nilai tetap, 6 nilai tetap. Kita hanya mencari ini aja. Selisih dari D. Apa yang diselisihkan D tadi? Rankingnya, ya. Karena kita sedang membahas data tentang rank order, ya. Data di rankingkan. Nah ini data mentahnya nih tadi, kita ambil dari depan. Ya, ambil dari depan. Terus dari X ini nanti kita akan teliti mana yang terbesar sampai terkecil. Kita buat rankingnya. Ini ya, kita dapatkan ini tadi. Ya, dari data X tadi yang tergede tadi 44. Ya, kemudian yang terkecil adalah 10 ini dikali 2. Yang data Y yang terbesar 70, yang terendah tadi 45. Ya, dipindah ke sini. Ini ya, dipindah ke sini. Ranking dari X, ranking dari Y. Kemudian masing-masing ini ranking yang kita kurangkan ya. 8 dikurangi 3, 5, 4 dikurangi 10 minus 6 ya. Kalau seperti ini antum menggunakan ini yang X Y dikurangi X atau X dikurangi Y nggak masalah karena apa? Nanti ketika muncul nilai minus dikuadratkan hasilnya tetap jadi plus gitu ya mahasiswa. Nah, kemudian
Ini sudah dapat rankingnya ini ya, karena jumlah 10 berarti paling besar nanti ranking 10 ya, paling rendah ya 10. Kemudian kita kurangkan ini jadinya dikuadratkan, dapat ini hasilnya. Disigmakan karena yang diminta adalah sigmanya ya, sigmanya ini. Sigmanya yang diminta disigmakan, ini dapat. Sudah, kemudian ini gampang kalau ini. N kan tadi 10, kalau ini 10, kalau 10 pangkat 3 berarti 1000. 1000 dikurangi 10 berarti 990 ya. Kita masukin ke rumusnya, ini hasilnya. Ya, itu ya. Silakan nanti Tanya, Ustaz. dicoba. Kenapa? N itu 10 karena jumlahnya 10, Ini Ustaz, ya? sampelnya, Berarti jumlah sampai 10. sampelnya. Nah, Jumlah sampelnya sampelnya 10. Jadi 10. kalau sampelnya ada 20 kali 20 Betul. kali Ini 20. N-nya. Ya, saya tulis ya. N sama dengan 10 sampelnya. Ya, biar nggak salah paham. Ya. Paham, Ustaz? Ini. Saya juga kadang nggak nulis ini. Kadang kalau nggak nulis kan jadi nggak ngerti mahasiswa. Ini. N itu kalau dalam bahasa ini statistik number of cases itu kasus atau yang sedang Kasusnya, Ustaz. diteliti. Nah, Kasusnya ada 6, betul. jadi kalau misalkan N-nya 30 berarti 30 kali Kali 30 30 kali 30 dikurangi 30 gitu, Ustaz, ya? dikurangi 30. Iya, gampang lah Nah, ya. Wong kita sudah pangkat berapapun tinggal kasih topi ya, kasih topi sudah dia akan menghitung dengan sendirinya. Alhamdulillah. Sekarang kalau gitu kita ini ada waktu banyak, kita mau ke komparasi. Ya, teman tadi ini dari korelasi. apa, Ustaz? Yuk, Ini yang yuk. kita bahas sekarang ini korelasi, Ustaz, kan? Masih semuanya keluarga korelasi. Poin Nah, biserial ya. Tadi ini nah, perang Spearman, sebenarnya juga banyak, tapi saya tidak terlalu banyak karena ini khawatir kita waktunya nggak nutut. Yang pertama, yang kedua adalah insya Allah ini sudah cukup untuk kita mengerjakan atau menyelesaikan skripsi ya. Nanti skripsi, kita Ustaz. Nah, fokusnya ke situ. Jadi tujuan kita tuh skripsi. Ketika ada data, kita mau apakan data itu, kita sudah punya beberapa alat ya untuk menyelesaikan. Sudah beberapa metode untuk menyelesaikan. Ya, diantaranya ini ya korelasi. Yang saya katakan tadi, justru yang lebih mudah itu adalah yang komparasi, yang akan kita pelajari ini. Nanti antum bandingkan, sangat mudah banget. Ya, yang seperti ini aja sudah dikatakan sebagai kita berpikir secara ilmiah, gitu kan? Ya, berarti kan kita ikuti aja lah, wong kita mampu kok ya. Ya kita aja mau disuruh berpikir secara ilmiah seperti ini ya ikut aja, gampang. Ya, jadi nanti setelah kita menggunakan konsep ini, maka penelitian kita akan diakui ya, kevalidannya, keabsahannya ya diakui di dunia akademis secara internasional. Sama itu mau belajar statistik di manapun, di Amerika ya di Inggris ya sama seperti ini ya. Disepakati secara internasional. Nggak susah, gampang. Apalagi banyak. apa, Ustaz? Ya, silakan. Berarti yang kita pelajarin ini yang kita cari itu rho 0, itu, Ustaz, jawabannya, Ustaz. Ini, ya, tapi ini tetap dia keluarga dari korelasi. Korelasi. Nah, Iya, cuman ini dia memberi inisial rho itu khusus untuk yang kata jenjang atau rank order ya, bahasa Inggrisnya rank order. Rank itu ranking ya. Nah, tata jenjang itu rank order. Order itu apa? Perintah ya, hierarkis ya. Hierarkis atau perintah order. Ya. Atau angkatan ya, angkatan atau pangkat. Ya, pangkat kalau di bahasa Inggris. Ya. Ini ya. Jadi penemunya mungkin pakai R, pakai rho ya. Kalau yang nanti ini kita pakai komparasi itu pakai lambang bukan R tapi T. Ya sama, kenapa kok pakai T ya? Penemunya namanya siapa ya? Dia punya lakop. Lakop itu namanya student. Student lakop, artinya pelajar, apa? Lakop ya. Iya, nah, Nah, saya enggak ngerti dia alias, nama alias ya. Namanya aslinya siapa? Terus alias pakai student ya, lakopnya pakai student. Kemudian student itu kan kalau ada antum bahasa Inggris kan akhirannya ada T ya kan?
student ya. Ya kan? Ya, apa student tuh? Apa? 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 Pelajar loh. Apa? Kalau mudarisun kan guru. Kalau pelajar apa? Tulab ya, tulabun. Nah, itu Tulap ya saya nangkep. tulab. Ya dia pakai student tuh pakai T gini. Ada bahasa Inggris gitu ya, apa-apa. Kalau student ya. Nah, gini kan. Nah, ini akhirnya kan T ini akhirannya ini. Coba sih tak ininya. Ini nanti kita akan bahas ini. Ini dia. Ini kan. Inisial di belakang ini yang justru dipakai. Ini bukan inisial ya kalau belakang itu ya. Akhiran ya. Kalau inisial itu awalan. Awalan. Inisialisasi. Ya, kalau ini Inisialnya S Ustaz. berarti iya betul ya saya Enggak, dia bukan inisial, dia pakai T ya. Berarti bukan awalan. Ya, ini dia pakai T. Nah, oke, coba kita sekarang mau komparasi. Ya saya carikan ya. Saya carikan komparasi. Sebentar. Banyak komparasi itu Komparasi bah- nilai kelas A dan kelas B gitu Ustaz. bisa ya ada dua jenis komparasi. Nanti dikatakan komparasi yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan. Ya, nanti saya berikan gambaran kenapa dikatakan komparasi berhubungan dan dikatakan komparasi tidak berhubungan. Saya coba ambil ya di sini Excel. Oh, komparasi koefisien kontingen. Sini saya juga ini korelasi tapi saya nggak ngajarkan ini. Nanti aja. Nanti aja. Oh, ini aja. Ini atas yang tadi. Ini CT atau komparasi ini. Saya ambil satu aja. Coba seperti ini coba. Oh, jangan-jangan. Saya ingin yang ada rumusnya. Oh, ini ada rumusnya ini. Sebentar, standar deviasi. Rumus lainnya mana? Oh, nggak ada rumusnya sih yang ini. Rumusnya nggak. Oh, nggak saya dihapus saja ini. Dihapus saja. Coba saya ambil yang lain. Saya ambil yang lain. Ini coba. Bahan UJT. Aduh, nggak ada rumusnya. Rek. Saya kalau nggak ada rumusnya nanti antum yang kerepotan. Soalnya buku Anas Sudiono itu di situ eh, rumus data sedia rumusnya. Coba sini sih. Coba ini ada rumusnya nggak? Oh, nggak ada. Saya kok tadi nggak nyiapkan ya. Mudah-mudahan ada rumusnya ini. Duh, nggak ada. Rek. Nggak ada rumusnya, nggak enak. Di mana ya? Saya kok lupa ini. Atau di sini sebentar. Di luarnya, di luarnya. Rank order ada. Ini mungkin UJT ini. Ini kendala eksperimen kendala sudah. Oh ini apa ini? Ada rumus. Saya butuh rumusnya. Saya lupa tadi nggak nyusun, nggak ngambil rumusnya ini. Ya sambil saya carikan, kita akan bahas tentang komparasi. Itu ada dua jenis, ya komparasi. Ada yang komparasi untuk sampel yang berhubungan dan ada komparasi yang sampelnya tidak berhubungan. Apa maksudnya sampel berhubungan itu ya? Yaitu ketika variabel X dan variabel Y-nya atau dikatakan variabel pertama dan variabel kedua itu mereka adalah orangnya sama. Ya, saya ulang lagi. Sampel berhubungan itu adalah ketika variabel pertama, sampel pertama dan variabel kedua, sampel kedua orangnya berhubungan. Ya, contohnya apa? Berhubungan. Contohnya misalkan seperti ini. Hmm,
Apa itu? Kita sedang menguji sebuah kitab. Kita membuat kitab, buku ajar. Ya, kita membuat buku ajar. Buku ajar tersebut sedang kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan anak, kemampuan siswa untuk mudah mempelajari tentang kitabah, ya, menulis. Bagaimana supaya anak itu lancar menulis, ya, bahasa Arab, ya. Sementara sebelumnya sudah ada, kitab-kitab sebelumnya sudah ada, ya. Cuma di sini kita akan mencoba untuk memperkenalkan kitab yang baru, supaya nanti dari kitab tersebut yang kita buat baru itu anak justru mudah untuk mempelajari kitabah dibandingkan dengan kitab yang sebelumnya. Nah, apakah benar efektif kitab yang kita buat itu efektif benar-benar manfaat? Nah, itu kita harus mengujinya, ya, kita harus mengujinya. Waktu mengujinya itu kita akan menggunakan sampel yang sama, ya, mahasiswa, ya. Coba kita ambil sekolah sama SD atau SMP boleh, atau SMA boleh, ya. Ambil salah satu, misalkan SMP, ya, SMP Ar-Rahmah atau misalkan, ya, kita coba kita ambil satu kelasnya, ya. Kita eh, anak tersebut kita tes dulu, ya, anak tersebut kita tes dulu kitabahnya, ya, kita tes hasil tesnya itu nanti kita kumpulkan, nah itu sebagai variabel pertama, ya, variabel pertama. Nah, setelah itu, ya, itu tentunya yang kita tes tentang kemampuan kitabahnya, kemampuan menulisnya, ya, kita uji, ya, kemampuan menulisnya, kita dapatkan hasilnya, sudah kita simpan itu sebagai variabel pertama. Kemudian, setelah itu kita berikan perlakuan atau kita ujikan buku yang telah kita buat tadi, buku ajar tentang kitabah. Yang tujuan tadi buku tersebut adalah nanti meningkatkan kemampuan siswa untuk menulis. Gitu. Ya, diujikan, diajarkan, ya, buku paketnya diajarkan, durasinya mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Setelah diajarkan, selesai satu pembelajaran, kita uji ulang, ya, anak tersebut kita uji ulang dengan soal yang sama dengan sebelumnya. Nah, hasil uji ulang tadi kita kumpulkan lagi. Nah, itu sebagai variabel yang kedua. Ya, variabel yang kedua. Nah, sekarang coba antum perhatikan. Variabel pertama, ya siswa itu juga. Variabel kedua, ya siswa itu juga. Ya. Jadi siswanya tetap. Yang seperti inilah yang dikatakan sebagai uji korelasi sampel berhubungan. Ya, jadi dikatakan sampel berhubungan artinya bahwa sebelum penelitian Variabel pertama dan variabel kedua berhubungan, ya. Ini dikatakan judulnya adalah uji komparasi sampel berhubungan, ya. Kenapa dikatakan tadi sampel berhubungan? Sampelnya orang yang kita tes atau objek penelitian sebelum dan sesudahnya adalah sama, ya. Jadi itu seperti penelitian Kobli Bandi. Sebelum penelitian orangnya itu, ya. Ketika diberi perlakuan, diberi pembelajaran, kemudian dites lagi, ya, yang orangnya juga itu juga, gitu, ya. Nah, yang seperti ini banyak, terutama untuk menguji buku ajar akan pasti menggunakan ini, akan pasti menggunakan komparasi untuk sampel yang berhubungan. Banyak, ya, teman-teman kita banyak yang menguji menggunakan ini, ya, untuk menguji buku yang sangat disarankan, ya, oleh dosen-dosen pembimbing itu, mahasiswa membuat buku ajar, ya, sangat disarankan. Ini berarti bahwa peluang untuk memperbaiki metode pembelajaran itu sangat besar, ya. Antum nanti kalau mungkin masuk ke dunia pendidikan, antum akan melihat buku ajar yang ada di masyarakat, ya, yang konvensional yang sudah disediakan oleh pemerintah, antum akan menilai, kok ini kok kayaknya terlalu ribet, ya. Ini kayaknya bisa disingkat bisa lebih sederhana. Coba antum buat sesederhana mungkin, sehingga pemahaman mereka itu lebih mantap, bisa memotong jalur yang mungkin terlalu panjang.
gitu ya. Mungkin kitabah, qiraah ya, mungkin apa istima. Jadi metode yang memperlancar, memudahkan mereka untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, banyak ini ya, banyak yang saya sebutkan di mahasiswa di banyak banget ya. Termasuk Ustadz Faiz. Ustadz Faiz masih ngajar ya? Ustadz Faiz. Ada yang mungkin masih diajar Ustadz Faiz? Ada. Banyak yang ngajar apa? Saya nggak ngerti itu ya. Itu beliau juga ini membuat buku ajar, ya sangat-sangat apa itu disarankan oleh dosen, ya membuat buku ajar. Dan banyak dari sekolah-sekolah sunnah yang buku ajarnya buatannya anak-anak sendiri, ya buatannya mereka sendiri. Jangan apa khawatir ya, banyak sekali peluang kita untuk memperbaiki model-model pembelajaran dalam bidang pembelajaran bahasa Arab. Ya, antum insya Allah akan selalu menemukan hal-hal baru, ya inovasi-inovasi yang baru. Itu tadi adalah komparasi yang berhubungan. Nah, temennya yang lainnya, model yang lain itu komparasi yang tidak berhubungan, sampelnya tidak berhubungan. Nah, apa artinya sampelnya tidak berhubungan? Artinya bahwa variabel pertama dan variabel kedua Orangnya beda. orangnya beda. Contoh misalkan ya, Orang kota dan tingkat orang desa. ya kenapa? Kayak orang kota dan orang desa gitu. Tingkat pendapatan masyarakat desa dan masyarakat kota. Ya, kita ingin mengukur berapa tingkat pendapatan masyarakat desa dan masyarakat kota. Ya, misalkan kita punya apa punya rekomendasi ada desa yang bagus, desanya kok kita desa di desa tapi pendapatannya kok luar biasa ya, banyak keterampilan dari masyarakatnya yang mampu dia jual ya, mampu masyarakat desa itu punya kreativitas yang apa dikenal banyak luas, banyak menghasilkan barang. Nah, kita uji. Di situ maka kita dapatkan sampelnya beda. Yang masyarakat kota, dia hidup di kota, pendapatannya mungkin dari dagang, ya, dari mungkin dari pegawai negeri, atau mungkin dari sebagai karyawan, ya kan? Yang di desa mungkin sebagai petani atau mungkin bekerja di pengolahan bahan mentah jadi barang yang setengah jadi, ya, jadi ada apa buat industri rumah tangga. Nah, itu orangnya beda. Terus jumlahnya juga nggak harus sama. Mungkin di kota dengan di desa lebih mudah untuk menjumpai orang di desa, ya gampang, orang desa tuh moving-nya nggak terlalu besar, ya dia mungkin tekun, ya jadi mudah dijumpai di rumahnya. Sementara di kota, ya walaupun padat, lingkungannya padat, penduduknya padat, rumahnya bertetanggaan, kadang kita nggak saling tahu urusan masing-masing, ya jadi kadang susah untuk mengumpulkan yang masyarakat di kota. Nah, jadi untuk yang komparasi tidak berhubungan itu, tempatnya boleh beda, jumlah sampelnya juga boleh beda. Ya. Yang nanti harus antum antisipasi adalah degrees of freedom-nya beda. Ya, degrees of freedom-nya untuk yang komparasi berhubungan cuman df sama dengan n-1 kita aja. Ya, df sama dengan n-1. Itu kalau yang komparasi yang berhubungan. Untuk komparasi yang tidak berhubungan nanti adalah N1 ditambah N2 ya. N1 tambah N2. N1 tadi adalah kasus di variabel 1, N2 adalah jumlah kasus di variabel 2 dikurangi dengan 1 ya. Jadi beda. Jadi di freedom-nya beda yang harus Anda pelajari. Kenapa? Yang berhubungan tadi N1 dikurang Ditambah minus N1 dikurangi N dikurangi 2 1 kalau saja. 1 mungkin. Kalau enggak 1 atau 2. N dikurangi 2 kalau salah. Saya lupa. Ada di buku kok ya. Kalau yang berhubungan N dikurangi 2, kalau yang sampel tidak berhubungan N1 ditambah N2. Ya karena kan beda jumlah sampelnya. Boleh sama? Boleh, ya. Tetapi yang jelas bahwa itu dia tidak berkaitan. Orangnya tidak berkaitan. Mungkin karena itu alasannya maka dijumlahkan. N1 ditambah N2 dikurangi 1. Ingat saya seperti itu. Nanti coba dicari. Ada mungkin di sini. Saya coba juga ini. Oh, ini. Ini nih. Ini untuk yang komparasi tidak berhubungan. Ini, ini ada ini. Ini juga ini rumusnya untuk komparasi tidak berhubungan, ini rumusnya. Ya, ini saya ambil nanti, ini kita ambil nanti ini ya, kita ambil
Kita coba ambil nanti di apa? Di buat belajar ini. Coba saya ambil nanti ini. Ya, ini coba ini bisa dipisah nggak dipindah? Ada bisa nggak ini ya? Oh bisa, tak pindahin saya ini. Kita ambilnya ini untuk rumusnya nanti ini. Nah, oh nggak mau ya ini, mau nggak nih? Nah, sih ya ini tak ambilnya nih kayak gitu. Ini tak ambil. Ini nih dibawa ke. Nah ini bisa gini. Digeser ke kiri. Nah, enak. Ini bisa diambil bareng-bareng. Nah, wis, tak pindahnya ini ya. Kita ambil untuk kita bahas. Jadi tadi dikatakan sampel berhubungan dan sampel tidak berhubungan, ya. Terus rumusnya beda sedikit. Yang ini kebetulan saya dapatkan ini adalah untuk sampel yang tidak berhubungan, ya. Yang saya dapatkan ini yang sekarang ini. Kebetulan dapat yang ini. Nanti yang berhubungan nanti insya Allah coba saya cari. Loh, ini di keris sebelumnya nggak ketemu, nggak ini, nggak apa, nggak ketangkep sih di dalam, hilangkan dulu aja, hilangkan sih. Nah ini baru ketangkep ini, dikecilkan dulu. Ini, nah baru, yes. Diambil di apa nih, snapping tool ya mahasiswa ya. Nah ini kita ambil, ini tapi ini kebetulan yang kita dapatkan adalah untuk sampel yang tidak berhubungan. Nah ini kita ambil, ini. Nah, coba dibawa ke ini ya, ke sheet yang baru aja. Nanti biar lebih. Ini ya. Oke. Ini untuk sampel yang tidak berhubungan. Nanti kalau yang sampel berhubungan nanti insya Allah coba saya carinya, saya sandingkan di sebelahnya. Kita akan mengenal dulu maksudnya apa ini ya. Ini -1, ini -2. Ya, -1, -2. Rata-rata dari variabel pertama dan rata-rata dari variabel yang kedua. Karena ada dua sampel ya, variabel pertama, variabel kedua, orangnya bisa beda ya. Jadi jumlahnya juga beda. Maka kita akan menghitung masing-masing variabelnya. Ini -1, -2. M itu berarti adalah rata-rata dari variabel pertama M1, M2 rata-rata dari variabel kedua. Kemudian SE itu artinya standar error. Standar error antara M1 dan M2. Ya. Apa standar error itu? Standar error itu adalah kepanjangan dari standar deviasi. Ya. Kalau kita kemarin belajar standar deviasi, banyak gunanya, ya ini diantaranya adalah kita akan bisa melanjutkan untuk mendapatkan standar error. Untuk standar error itu apa? Ya sudah, kita karena bukan mahasiswa statistik, kita hanya menggunakan saja, yang penting kita bisa mencari gitu saja ya. Karena insya Allah tidak terlalu jauh penguji itu menanyakan seperti itu. Karena di sini kita seperti kita menggunakan alat, ya kita tidak ditanyakan eh, bahan alat itu dari apa gitu ya. Yang penting alat itu kita bisa menggunakan. Yang penting kita tahu penggunaannya ya. Kalau nanti kan dia tanya penguji, antum jawab saja. Ini adalah rumus statistik komparasi tidak berhubungan. Rumusnya seperti ini yang ada di buku Anas Yudhoyono ya, di buku statistik pendidikan. Silahkan dibaca sendiri. Gitu ya. Jadi sudah, kita cuma pengguna, kita tidak berbicara terlalu dalam. Ya nanti kalau terlalu dalam kita jadi mahasiswanya, jadi lulusannya jadi sarjana statistik nanti. Jadi bukan sarjana agama lagi ya. Nah, ini ya, ini SE itu dari ini ya. Dari standar deviasi ya. Kalau ini SEM1 standar error dari means ya, dari data pertama, berarti standar deviasi dari data pertama. Kalau ini standar error dari means yang kedua, berarti berangkatnya dari standar deviasi dari variabel yang kedua. Standar deviasi gampang ya. Sudah dapat datanya, cari means-nya gampang, cari standar deviasinya juga mudah ya. Nanti di sini tinggal akar n-1 0 kok
N-nya ini N dari N pertama, mungkin beda dengan jumlahnya dengan N yang kedua. Gini. Nah, kemudian ini standar error gabungan. Gabungan dari ini tadi, dua yang tadi ini, ya, dua tadi ini dijadikan satu. Nanti setelah ini ketemu dimasukkan ke sini, ya. Jadi nanti fokus pertama kita mencari masing-masing rata-ratanya, masing-masing rata-rata dari variabel pertama dan variabel kedua. Dapat sudah ini ketemu, kita nyari bagian bawah penyebutnya. Penyebutnya dari ini tadi, ya, standar error dari data pertama, standar error dari data kedua, kemudian digabungkan. Setelah digabungkan kita bawa ke sini ya sebagai pembaginya, sebagai penyebutnya, pembaginya. Nah, datanya kita belum dapat, ya. Datanya belum dapat, mungkin kita bisa mengambil coba data yang ini. Bisa enggak ini diambil? Ini coba ya. Kita coba ambil ini, data ini. Kita tambahkan enggak apa-apa ya. Tadi kan cuma 8, mungkin bisa jadi tambahkan jadi 10 enggak apa-apa. Ya, misalkan ada data di sini. Ini tambahkan ya, enggak apa ya. Biar pas 10 enggak apa-apa. 10 di sini mungkin bisa di berapa 30 mungkin ya. 30 mungkin di sini mungkin berapa 67 nggak apa-apa kan kita akan mencoba di sini. Ini 2, 4, di sini 76 misalkan. Tapi ini saya nggak ngerti ini fontnya berapa ini. Fontnya berapa ini? Fontnya 14 ya. 14 tapi di bold. Di bold nih. Ini. Ya ini mahasiswa. Ya, ini kita dapatkan untuk komparasi yang tidak berhubungan dulu. Nah, jadi pertama kita harus mencari means dari variabel pertama, ya. Kemudian berikutnya means dari variabel dua. Ini diganti aja ya, diganti jadi var kita aja ya. Variabel satu, jadi bukan lagi x dan y ya, karena dia tidak menghubungkan satu dengan yang lain, tapi dia membandingkan variabel dua ini. Nah, yes, sudah. Setelah itu kita cari m-nya. M1 ya, jadi rata-rata dari data rata-rata dari variabel pertama M1 dapat sudah, terus kita masukkan ke M2 coba. Oh bisa itu ya, M1 M2 di bingkai M1 ini ya, means kita cari dari rumus yang sudah disediakan, formula average ya, average. Nah, ini di sini kita mencari yang variabel pertama. Ini ya, diklik ya di di blok. Nah, dapat berapa itu? Apa ini? Ini angkanya I9 sampai I11 ya. I9 sampai I11 ini. Ini ya, I9 I11 ini ini I ya. I9 ini 9 tadi, betul ya. Sampai 11, oke. Di oke aja. Ini. Sekarang yang variabel kedua. More function average. Ini di blok kayak tadi. Nah, dapat. Kemudian di oke. Itu dapat mahasiswa ya, sudah. Kemudian setelah itu kita nyari standar deviasi. Coba sih, coba ya. Standar deviasi SD dari M1 ya. Apa SDM1 ini? SD dari M1. Berarti di sini pakai ini.
yang subscript M1. Nah, gini. Nah, ini kita ingin coba M2 ada bisa nggak? Oh, bisa. Alhamdulillah bisa. Ditengahkan. Nah, ini standar deviasinya seperti biasa, formula, more function, statistik, pakai yang stdef, yang P, standar deviasi yang pakai P, populasi, yang ini ya, pakai ini. Klik, sama aja ya, sama aja. Ini yang kita ambil, yang dari variabel pertama. Di blok, dapat sudah di, oke, ini sudah. Berikutnya yang kedua, dapat mahasiswa ya. Ya, inilah langkah-langkahnya seperti ini, jadi tidak terlalu meribetkan, tidak terlalu merepotkan kita karena tinggal diklik-klik-klik kita aja ya, tinggal diklik-klik kita aja. Jadi kalau menggunakan kalkulator kayaknya sudah susah banget ini ya. Kalau udah pakai ini tinggal gini aja ya, gini ya, gitu sudah. Kemudian di oke gini aja, dapat sudah standar deviasi dari yang kedua sudah. Nah, dari standar deviasi 1 kita dapatkan standar error 1. Dari standar deviasi 2 kita dapatkan standar error 2. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Mungkin sampai di standar error ini nanti kita hentikan dulu karena saya mau absen ya. Nanti ya, kita akan ke SE. SE dari M1. Ada error dari M1. Oke. M1. Kemudian sudah muncul alhamdulillah. Muncul gampang. Sudah. Ini ya, mahasiswa ini ya. Akar dari 10 dikurangi 1. Akar dari 9 berapa? 3 ya. Kebetulan gampang ya. 3 ya. Jadi di sini standar deviasinya dibagi dengan akar dari 10 kurang 1. 10, N-nya kan 10. Kurang 1, 9. Akar 9, 3. Langsung aja ya. Berarti langsung di sini nanti di sini SEM1. Jadi atas bawah 3 Ustaznya. Iya, kebetulan. Ini kebetulan jumlah sampelnya sama. Kalau nanti ini kan boleh beda nih jumlah sampelnya. Nah, Ustaz. Oke, atau dibuat beda coba. Sudah terlanjur. Nggak usah, lanjut ini aja Ustaz, mumpung masih fokus di sama. Iyalah ya, samakan aja nggak apa ya. Intinya itu gampang kok ya, nyarinya itu enggak mudah. Apa enggak susah. Nah, sudah sekarang nyari ini. Ini berarti sama dengan seperti biasa. Sama dengan jangan ini loh ya, jangan ini loh ya. Antum jangan dipikir nanti kalau lulus dari ST itu terus hanya kemampuannya kita mengajar bahasa Arab. Oh enggak ya, luas banget. Teman-teman tuh banyak yang punya kemampuan di luar dari lebih dari yang sekedar yang ada di dapat dari ST ya, banyak sekali ya. Yang terutama yang saya sangat apa itu apresiasi itu manajerial ya, kemampuan mengelola, merencanakan, mengelola ya, apakah itu sekolah ya, apakah itu nanti bisnis gitu. Itu bagus banget ya. Saya sangat sangat senang itu. Memiliki kemampuan keberanian ya untuk survive ya, survive di dunia ya, di bidang apapun ya, tidak hanya di bidang pendidikan tapi ternyata di bidang yang lain juga mampu ya. Jadi jangan dikira ternyata kan bakat kita nggak tahu, ternyata bakat kita banyak ya, tidak hanya di satu bidang gitu kan. Ya, coba ini SE1 ya. Jadi di sini SE dari M1 maka dari berangkatnya dari standar deviasi 1. Ya, sama dengan dulu kemudian diklik ini standar deviasinya sudah, tinggal dibagi 3 karena kebetulan tadi akar dari 9 adalah 3, tinggal dibagi 3. Ini ya, sudah kita enter, dapat sudah. Ya. Kemudian berikutnya juga
standar error dari M2 sama dengan ini yang M2-nya diklik, kemudian dibagi 3. Gini, ya wis. Kemudian sudah ini. Ya. Insya Allah sampai sini dulu ya mahasiswa ya. Kurang dikit ya, kurang ini. Gabungan sama tinggal ini aja. Tinggal nanti dimasukkan ke sini. Tetapi setelah ini ketemu T0-nya seperti biasa, kita akan bandingkan ya dengan tabel T. Kalau kemarin tabel R korelasi, nanti ada juga namanya tabel T, tabel UJT. Untuk apa? Membandingkan antara T hitung dan T tabel. Sama prosesnya. Ketika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan ada perbedaan. Secara signifikan ada perbedaan. Karena kan yang sedang kita teliti kan apakah ada perbedaan gitu kan? Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi pembelajaran gitu kan? Apakah ada perbedaan pendapatan masyarakat desa dan masyarakat kota gitu. Ketika nanti ada perbedaan bisa dilanjutkan dengan berapa persentasenya ya, berapa kelebihannya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, itu kelanjutannya ya. Tapi yang jelas inti dari komparasi adalah kita menguji tingkat perbedaan. Ya, ini bagian dari statistik ya, bagian dari ilmu statistik yang banyak juga diterapkan di dunia pendidikan dan dunia yang lain ya, tidak hanya pendidikan saja ya. Ya, oke. Jadi insya Allah yang kuliahnya untuk hari ini ya sampai sini kita akan presensi ya. Ini coba saya rekamannya saya hentikan dulu.